Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Matematika Pasti Bisa. Kali ini kita akan membahas terkait dengan barisan bilangan. Apa itu barisan bilangan? Ya, barisan bilangan adalah bilangan-bilangan yang diurutkan berdasarkan pola dan aturan tertentu. Ya, contohnya di sini. Yang nomor 1 ada 2, 4, 6, dan 8. Kalau diperhatikan, 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, itu masing-masing sama ya, ditambah dengan 2. Oke, berikutnya yang contoh 2, 6, 9, 9, 12, dan 12, 15. Itu juga sama, ditambah dengan 3. Ya, polanya atau aturannya berarti yang nomor 1 itu ditambah dengan 2 untuk mendapatkan bilangan setelahnya, ya. Bilangan sebelumnya ditambahkan dengan 3 untuk mendapatkan bilangan setelahnya, begitu seterusnya. Dan untuk nomor 3 di sini 10 ke 7, 7 ke 4, 4 ke 1. Di sini kalau bisa diperhatikan berarti dikurangi 3. 7 di sini ke 4 juga dikurangi 3, 4 ke 1 juga dikurangi dengan 3. Ya, itu yang tadi dimasukkan dengan pola dan aturan tertentu. Kita kenal kemudian barisan aritmetika. Barisan aritmetika itu kita perhatikan barisan bilangan berikut ini. 6, 9, 12, 15, dan 18. Seperti yang contoh nomor 2 tadi. Nah, di sini sudah kita bahas sebelumnya bahwa bedanya atau jedanya atau selisihnya antara yang 9 dan 6 itu adalah 3, 12 dan 9 adalah 3, 15 dan 12 adalah 3, 18 dan 15 adalah 3. Sehingga mudah untuk ditemukan ya. Apabila kita menemukan soal seperti ini kemudian ditanyakan apakah bilangan setelah 18 seperti itu ya? Berapakah bilangan setelah 18? Maka jawabannya adalah 18 ditambah dengan 3 sama dengan 21. Nah, di sini barisan bilangannya atau aturannya sudah kita ketahui bersama ya. Ini ditambahkan dengan 3. Dan aturan ini harus sama untuk setiap bilangan ya. Untuk setiap jeda bilangannya harus sama. Kemudian pada satu barisan bilangan, tiap-tiap suku bilangan terdapat pada barisan itu disebut suku, ya. Misalkan seperti ini. Suku pertama, yaitu atau suku ke-1 itu 6. Ditulis nanti U1 sama dengan 6. Suku kedua, ya, itu adalah 9. Ditulis U2 sama dengan 9. Suku ketiga ini 12. Ditulis U3 sama dengan 12 dan seterusnya. Barisan bilangan yang memiliki beda antara suku yang selalu sama ya, atau aturan pembentukannya ditambah bilangan yang sama itu disebut dengan barisan aritmetika. Ya, sehingga dapat kita simpulkan barisan aritmetika adalah barisan yang mempunyai beda yang selalu sama atau tetap. Atau dapat dituliskan dengan rumus misalkan UN dikurangi UN, N-nya ini dikurangi dengan 1 itu adalah tetap sama. Ini cara atau rumus dari beda ya. Ini sama saja dengan misalkan kita ambil UN-nya 9, U2 maksud saya. U2 di sini berarti kan dikurangi U2 dikurangi 1. Berarti U2 dikurangi U1 ya. Seperti di sini 9 dikurangi 6 itu adalah 3 dan 3 itu adalah bedanya. Kemudian kita kenal lagi barisan geometri ya. Barisan geometri coba perhatikan barisan bilangan berikut 6, 12, 24, 48 dan 96. Nah, di sini terlihat jelas ya bahwa 6 ke 12 itu dikalikan 2, 12 ke 24 dikalikan 2, dan seterusnya 48 ke 96 juga dikalikan dengan 2. Nah, ini aturan pembentukannya adalah dikali 2.
Sama dengan yang tadi, ini juga memiliki suku-suku ya. Suku pertama sama dengan 6, ditulis U1 sama dengan 6, U2 sama dengan 12, ditulis seperti ini. Suku ketiga sama dengan 24, ditulis U3 sama dengan 24, dan seterusnya. Nah, ini barisan bilangan memiliki rasio ya, rasio atau perbandingan antar suku yang selalu sama. Seperti barisan bilangan di atas disebut barisan geometri ya. Artinya perbandingan ya. Kita kalau tadi di aritmatika perbedaannya adalah tadi penjumlahan ya, atau selisih suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya, itu adalah beda. Kalau di sini pakainya adalah rasio. Nah, sehingga dapat disimpulkan barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio yang selalu sama atau tetap ya, atau R. Di sini rasio yang selalu sama. Diingat-ingat, rasio yang selalu sama. Di sini UN-nya adalah dengan cara dibagi dengan UN dikurangi 1. Kalau kita ambil contoh, berarti misalkan ada 12 itu dibagi dengan 6 ya. 12 itu sebagai UN dan 6 itu sebagai UN dikurangi 1. Hasilnya adalah 2, dan ini adalah rasio. Nah, kita bahas contoh soal langsung saja biar nanti lebih jelas. Dan ini kita ke nomor 1 dulu. Selidikilah termasuk barisan mana barisan-barisan bilangan berikut. Nah, ini kita punya 3, 12, 4, 8, dan 192. Kita lihat di sini ya. Ternyata yang A itu 3 ke 12, 12 ke 48, 48 ke 192 adalah aturan ya. Aturan atau pola bilangannya tadi adalah dikalikan dengan 4. Ya, karena dikalikan dengan 4, di sini dapat dilihat bahwa kita cek di sini U2 dibagi dengan U1 menghasilkan rasionya sama dengan 4, berarti di sini disebut sebagai barisan geometri. Ya, untuk yang B kita bisa lihat 4, 9, 14, 19 di situ ditambahkan dengan 5. Artinya kalau ditambahkan dengan 5 ini langsung bisa kita ketahui bahwa di situ adalah barisan aritmetika. Hati-hati dalam menentukan pola barisan, biasanya nanti di sini ada yang soal pengecoh ya. Soal pengecoh itu kan karena kalau barisan itu harusnya selisih atau rasio dan bedanya itu harus selalu sama setiap barisan. Di sini ada 5, di sini ada 5, di sini ada 5. Nanti kemungkinan di soal yang lain ada di sini ada ditambah 4, ada ditambah 1, ditambah 2 seperti itu. Nah, itu bukan termasuk barisan aritmetika. Kemudian contoh berikutnya diketahui barisan bilangan 7, 13, 19, 25. Tentukan yang A aturan pembentukannya, B jenis barisannya, C 2 suku berikutnya. Maka kita bahas dulu yang A. Yang A 7, 13, 19, 25 jelas itu adalah plus 6 semuanya sama ya. Aturan pembentukannya adalah ditambah 6 untuk suku berikutnya. Ini adalah aturan pembentukan. Bedakan dengan nanti jenis barisan ya. Jenis barisan itu adalah pakainya skema barisan di atas. Kita cari bedanya dulu. Walaupun sudah jelas di sini plus 6 plus 6 plus 6, bedanya adalah 6 ya. Kita cek apakah benar untuk U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2, U4 kurangi U3 sama dengan 6 ya. Karena bedanya selalu sama, maka ini disebut sebagai barisan aritmetika. Kemudian nomor 3, diketahui barisan 2, 6, 18, dan 54. Tentukan yang A aturan pembentukannya, B jenis barisan, dan C 2 suku berikutnya. Mudah dilihat ya, 2 ke 6 itu dikalikan dengan 3, 6 ke 18 dikalikan 3, dan 18 ke 54 dikalikan 3. Aturan pembentukannya seperti ini jawabannya, dikali 3 untuk suku berikutnya. Dan kemudian skemanya ini kita pakai rasio ya, kita cek walaupun sudah jelas di sini rasionya 3. Kita cek U2 dibagi U1, U3 dibagi U2, U4 dibagi U3 harus sama dengan 3. Dan rasio ini harus selalu sama untuk setiap skema barisan. Ya, karena selalu sama, kita langsung simpulkan ini adalah barisan geometri. Dan 2 suku berikutnya pada barisan di atas adalah sangat mudah ya. Ini
ke sini dikalikan 3. Ini nanti hasilnya berapa? Terus kemudian ke sana dikalikan 3 lagi. Ya, begitu sehingga di 54 dikalikan 3 itu adalah 162 dan kemudian 162 dikalikan 3 adalah 486. Cukup jelas. Contoh berikutnya, jika barisan 16,2, X merupakan barisan geometri, tentukan nilai dari X ya. Ini sudah ditentukan bahwa barisannya adalah geometri. Ingat, sebelum kita menuju ke jawaban bahwa di sini adalah U1 dan U2-nya sama dengan 2, U1 sama dengan 16. Nah, diketahui barisan geometri, maka langsung saja kita pakai rasio. Rasionya adalah U2 dibagi dengan U1. Ya, di sini penjelasannya. Dan ya, di sini kita ambil jawaban untuk rasionya dulu. Kita cari rasionya, U2 dibagi U1 sama dengan 1/8. Ya, di sini sama U2, U3-nya juga kita cari. Di sini X-nya menduduki U3 ya. X-nya menduduki U3. Karena rumus rasio tadi adalah U3 dibagi U2 atau suku setelahnya dibagi suku sebelumnya, ya di sini U3 tadi ditempati oleh X dan U2 ditempati oleh 2. Maka di sini dikalikan dengan silang, ya 8 kali X, 2 kali 1, X-nya sama dengan 1/4. Ya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang dua suku berikutnya, yaitu adalah suku keempat dan suku kelima, karena suku ketiganya tadi sama dengan 1/4 ya, sudah jelas. Di sini U4 ya, cara mencari suku berikutnya ya tinggal diginikan saja. Kita cari U4 berarti U3 ya, suku sebelumnya dikalikan dengan rasio. Rasionya 1/8, maka suku berikutnya adalah 1/32. Untuk U5-nya itu berarti UN-1 ya, atau U4-nya atau suku sebelum U5 dikalikan dengan rasio. Ketemu 1/32 dikalikan rasio 1/8, berarti hasilnya 1/256. Jadi dua suku berikutnya pada barisan tersebut adalah 1/32 dan 1/250.